Shalom. Selamat datang lagi di ibadah online sekolah minggu Talita Kumlawa. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Kristi berdoa untuk memulai ibadah. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkat Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami. Engkau memberkati kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau, pujian kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati, berikan kami sukacita dan semangat untuk bernyanyi. Bahkan firman yang akan kami dengar, Engkau memberkati kami agar mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulai sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian, dalam Yesus ada kemenangan. Dan pujian ini tuh ada di firman Tuhan, di mana serigala itu ada tempatnya, burung ada sarangnya, tapi Yesus itu tidak ada tempat karena tempatnya ada di surga. Kita sambung pujian yang mengatakan serigala ada lubangnya. Tadi kita kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menjadi kemuliaan, menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada di rumah, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, Engkau memberkati telinga kami, agar firman yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Biarlah roh Tuhan memimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar firman itu boleh menjadi berkat dan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar, baik kelas kecil, kelas besar, bahkan untuk tunas remaja. Tuhan, Engkau mengurapi, memimpin guru-guru kami dalam setiap apa yang disampaikan Tuhan, sehingga firman itu boleh tersampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dan terus memimpin sampai akhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GSIA Talita Kum Lawang bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, Kak Wahyu mengharapkan adik-adik semua berada di dalam kondisi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan jangan lupa peraturan dari pemimpin-pemimpin kita 3M. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan kemudian menghindari kerumunan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menuruti nasihat. Yuk kita baca di kitab Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Adik-adik bisa pause video ini dan bisa membacanya bersama dengan orang tuanya masing-masing. Nah, dan setelah itu Kak Wahyu akan menceritakan bagaimana sih kisahnya. Nah, Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 menceritakan tentang Musa dan juga mertuanya. Siapa mertuanya Musa? Mertuanya Musa bernama Yitro. Pada waktu itu, Yitro mendengar bahwa apa yang telah dilakukan Musa dan perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah kepada Musa bagi bangsa Israel. Dan akhirnya Yitro memutuskan untuk mengunjungi Musa sambil membawa istri Musa dan juga anak-anaknya. Nah, Yitro adalah seorang imam di Midian dan dia membawa beserta dengan dia adalah Zipora, istri Musa. Dan ada dua orang anak Musa yang ia bawa kepada Musa, yaitu Gersom dan juga Eliezer. Mereka berempat datang kepada Musa. Dan kemudian ketika Musa mendengar bahwa mertuanya Yitro beserta dengan istri dan kedua anaknya datang, ia langsung lari menyongsong mereka berempat dan kemudian dia mencium mereka semuanya, dia memeluk mereka semuanya, melampiaskan rasa rindunya kepada keempat orang-orang yang Musa kasihi itu. Dan kemudian Musa menceritakan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang ia lakukan bersama dengan Allah untuk bangsa Israel. Dia menceritakan bagaimana laut Teberau terbelah menjadi dua. Dia menceritakan bagaimana air yang pahit itu menjadi sangat manis atau bahkan nggak pahit lagi. Dia menceritakan perbuatan-perbuatan hebat yang Allah lakukan. Dan Yitro mendengar itu semua dan Yitro menjadi percaya dan dia mengatakan terpujilah Allah bangsa Israel. Dan dia mempersembahkan korban bakaran yang menandakan persembahan kemuliaan kepada Allah. Dan kemudian keesokan harinya Musa duduk di deretan bangsa Israel paling depan. Dan Yitro hanya melihat Musa duduk dan ia mengadili begitu banyak sekali orang Israel. Bisa bayangkan adik-adik, ada jutaan orang Israel yang memiliki perkara-perkara yang besar. Ada jutaan orang Israel yang duduk di sana dan Musa hanya seorang diri menjadi hakim untuk mereka semua. Nah, dari pagi sampai malam Musa duduk sendirian di situ mendengarkan perkara-perkara bangsa Israel. Bangsa Israel mengeluh ini itu dan kemudian Musa hanya mendengarkan mereka dan memutuskan perkara mereka menjadi hakim untuk mereka. Itu yang Musa lakukan dari pagi sampai malam sepanjang hari. Dan melihat hal itu, Yitro langsung menjadi, loh, kok seperti ini? Dan akhirnya Yitro menasihatkan Musa
pada Keluaran pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-27, Yitro menasihati Musa. Hai Musa, tidak baik apa yang engkau lakukan. Kamu memang menjadi wakil Allah, tapi bukan begitu caranya. Kalau misalnya ada jutaan orang yang datang kepadamu, masakah kamu harus mengadili jutaan orang dalam satu hari? Jangan begitu. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang cakap menurut engkau. Pilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang benci suap, orang yang percaya kepada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan. Pilihlah mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin. Pemimpin dari 10 orang, pemimpin dari 100 orang, pemimpin dari 1000 orang. Mereka harus mengadili semuanya, dan kalau misalnya ada perkara-perkara kecil, merekalah yang mengadili. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang besar, barulah engkau yang mengadili. Nah, nasihat Yitro dipandang baik oleh Musa. Dan keesokan harinya, Musa mulai memilih orang-orang lain yang cakap di dalam bidangnya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang membenci suap, dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Musa memilih orang-orang itu menjadi pemimpin dari 10 orang, menjadi pemimpin dari 100 orang, menjadi pemimpin dari 1000 orang. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Semua bangsa Israel sangat senang dengan nasihat Yitro, memandang baik nasihat tersebut, dan ketika Musa melakukannya, menuruti nasihat itu, bangsa Israel, perkara-perkara dari bangsa Israel pun bisa diselesaikan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau seperti Bapak Musa. Musa mendengarkan nasihat Yitro atau mertuanya. Dan kita mau menjadi anak-anak yang taat mendengarkan nasihat. Kak, nasihat itu apa sih? Nah, nasihat itu adalah ajaran yang baik, atau anjuran, petunjuk, peringatan, bahkan teguran. Jadi nasihat itu bisa berupa pengajaran, nasihat itu bisa berupa anjuran atau perintah, atau bahkan petunjuk, atau bahkan peringatan dan juga teguran dari orang-orang di sekitar kita, teguran-teguran yang baik dan juga ajaran-ajaran yang baik. Itu adalah nasihat. Nah, kita harus mentaati atau menuruti nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana siapa saja yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang terbaik sih, Kak? Yang bisa memberikan nasihat-nasihat terbaik adalah tentunya orang tua kita. Orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Mereka pasti akan memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada kita. Dan juga bukan hanya itu, kita memiliki guru, kita memiliki pendeta, orang-orang di sekitar kita yang lebih tua dari kita. Mereka juga bisa menjadi alat Tuhan untuk memberikan nasihat kepada kita. Dan yang lebih penting, siapa yang bisa memberikan nasihat? Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberikan nasihat kepada kita? Tuhan memberikan Alkitab kepada kita untuk selalu kita baca. Dan di dalam Alkitab ini ada banyak sekali nasihat-nasihat, ada banyak sekali petunjuk-petunjuk yang terbaik. Nah, adik-adik bisa memulai membaca Alkitab dan juga merenungkannya setiap hari untuk melihat nasihat apa saja yang Allah berikan untuk kita. Nah, lalu bagaimana saya mengerti bahwa nasihat itu adalah nasihat yang baik dan saya harus menurutinya, Kak? Nah, kita harus ingat bahwa nasihat yang baik adalah nasihat yang berdasarkan atau berlandaskan dari Alkitab atau dari pengajaran Tuhan Yesus. Kita bisa memilih nasihat yang baik, kita bisa tahu nasihat itu baik adalah berasal dari Alkitab. Ketika kita tahu bahwa nasihat itu kurang baik, nasihat itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan Alkitab, maka nasihat itu adalah nasihat yang jelek dan kita tidak perlu menurutinya. Tetapi ketika nasihat itu berlandaskan atau berasal dari Alkitab, taatilah nasihat itu. Kenapa? Yuk kita buka di Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-33. Amsal pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-33, Kak Wahyu akan bacakan. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mendengarkan nasihat dan juga bisa menuruti nasihat. Mari kita menjadi anak-anak yang baik, yang bisa diandalkan, yang sanggup menuruti nasihat dari orang tua, dari guru, dari Tuhan, bahkan dari Alkitab.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Kami belajar untuk bisa mendengarkan nasihat, kami belajar untuk bisa menuruti nasihat yang Bapa. Ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, supaya kami bisa mengerti mana nasihat yang terbaik, yang berasal dari Alkitab yang sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan, yang bisa diandalkan dan menjadi suratan terbuka bagi orang-orang di sekitar kami, dan orang-orang dapat melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa lewat hidup kami ya Tuhan, ketika kami belajar untuk menuruti nasihat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.